Renaissance pada awalnya digunakan oleh seorang sejarawan bernama Misal. Istilah Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang artinya kembali dan naita yang artinya lahir. Lahir kembali atau kelahiran kembali yang dimaksud adalah kelahiran kembali ide-ide klasik serta kebudayaan Yunani dan Romawi kuno setelah bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan. Apa itu zaman kegelapan? Zaman kegelapan adalah zaman di mana kuasa gereja pada saat itu sangatlah absolut, sampai-sampai raja pun tunduk pada kuasa gereja. Dengan kuasa gereja yang sangat absolut, kehidupan pada masa itu bersifat skolastik atau keakhiratan sehingga mengabaikan hal-hal duniawi. Akibat dari skolastik ini adalah terjadi kemunduran yang sangat besar bagi bangsa Eropa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan zaman Romawi kuno. Bahkan semboyan pada masa zaman kegelapan adalah memento mori atau ingatlah hari kematian. Namun pada abad ke-14, setelah muncul Renaissance, semboyan memento mori diubah menjadi carpe diem atau pergunakan hari, nikmati hidup. Munculnya Renaissance pada abad ke-14 hingga abad ke-17 pada awalnya bermula dari Italia. Lalu apa yang menjadi latar belakang utama Renaissance terjadi di Italia? Setidaknya ada 4 faktor utama. Faktor pertama adalah Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno. Mengapa dikatakan sebagai pusat peradaban Romawi kuno? Karena Roma yang merupakan ibu kota Romawi Barat terletak di Italia. Warga-warga Italia pada saat itu dapat melihat peninggalan Romawi kuno. Dengan melihat peninggalan Romawi kuno, mereka merasa bahwa zaman mereka pada masa itu sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan zaman Romawi kuno. Maka daripada itu, mereka memerlukan terobosan-terobosan baru dan perubahan-perubahan seperti Renaissance ini. Faktor yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki membuat cendekiawan dan ilmuwan Romawi yang tinggal di Konstantinopel berimigrasi ke seluruh benua Eropa, terutama ke Italia. Pada zaman yang sama juga terjadi perang salib. Dengan adanya perang salib ini, ada kontak dengan dunia Islam. Dengan adanya kontak dengan dunia Islam ini, mereka sadar tentang betapa berkembangnya dunia Islam pada saat itu dikarenakan banyaknya penerjemah bahasa Yunani dan Romawi kuno. Dengan itu, para cendekiawan ilmuwan merasa sadar bahwa pentingnya menguasai ilmu pengetahuan yang berakar dari kebudayaan mereka sendiri. Faktor yang ketiga adalah munculnya kaum borjuis. Kaum borjuis adalah sebutan untuk pedagang kaya raya. Mereka pada saat itu memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang kembali beroperasi setelah adanya perang salib. Salah satu kaum borjuis yang membawa pengaruh besar terhadap Renaissance adalah keluarga Medici. Keluarga Medici adalah keluarga kaya raya dari kota Florence, Italia. Mereka memiliki usaha perbankan yang sangat besar pada masanya. Faktor yang keempat adalah munculnya golongan humanis. Golongan humanis adalah mereka yang mempelajari kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno, seperti karya sastra, teologi, filsafat, dan lainnya. Golongan humanis sendiri terdiri dari cendekiawan, orator, dan lainnya. Golongan humanis ini juga pada mulanya berdatangan dari Konstantinopel dan datang ke Italia karena di Italia mereka mendapat lebih banyak dukungan, terutama dukungan dari pedagang kaya raya. Sebelumnya, Fanny sudah menjelaskan tentang pengertian Renaissance serta awal munculnya Renaissance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan pengaruh Renaissance. Kalian tahu nggak sih, ada banyak tokoh terkenal di masa Renaissance Eropa yang tentu saja membawa perubahan dan paradigma berpikir pada tingkat sosial. Siapa sajakah mereka? Mari disimak. Tokoh Renaissance yang berperan penting dalam perkembangan seni budaya, diantaranya ada Michelangelo Buonarroti. Ia adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Dua karya yang paling terkenal yang pernah ia kerjakan yaitu patung Pieta dan patung David. Patung tersebut diukir sebelum ia menginjak usia 30 tahun. Yang kedua ada Leonardo da Vinci. Ia adalah seorang arsitek, musisi, pematung, dan penulis Renaissance dari Italia. Kalian pasti sudah sering melihat kedua lukisan ini. Ya, lukisan jamuan terakhir dan lukisan Mona Lisa. Kedua lukisan tersebut dibuat oleh Leonardo da Vinci sendiri. Selanjutnya, tokoh-tokoh Renaissance yang berperan dalam ilmu pengetahuan, di antaranya ada Nicolaus Copernicus. Ia adalah seorang astronom,
matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Yang kedua ada Galileo Galilei. Ia adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia juga disebut sebagai Bapak Astronom Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Renaissance juga melahirkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah penjelajahan samudra. Di antaranya ada Christopher Columbus. Beliau dikenal sebagai pelaut Eropa yang menemukan rute ke benua Amerika. Dia melakukan 4 kali penjelajahan melintasi Atlantik dan singgah di Kepulauan Karibia. Namanya dikenal sebagai penemu dunia baru. Nah, Renaissance ini membawa dampak dan pengaruh besar terhadap kehidupan dan kebudayaan Eropa. Di antaranya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian tahu nggak, universitas pertama di Eropa itu apa? Ya, itu adalah Universitas Oxford, universitas pertama yang didirikan di Eropa pada tahun 1264. Hingga tahun 1400-an, sudah berdiri sekitar 50 universitas di Eropa. Kemajuan teknologi seperti penemuan senjata api, kompas, mesin cetak, kapal layar, dan penemuan peta mendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme. Dan pengaruh yang terakhir adalah berkembangnya paham sekularisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan kehidupan dunia. Selain itu, sekularisme berpandangan bahwa harus ada pemisahan yang jelas antara urusan agama dengan pemerintahan. Dampak dan pengaruh Renaissance bagi dunia terjadi dalam segala bidang seperti sosial, budaya, politik, pemerintahan, ekonomi, bahkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara umum, dampak yang lain yaitu munculnya agama Protestan, berkembangnya paham kapitalisme liberal, dan juga orang lebih mementingkan masalah materi. Kesimpulan dari masa Renaissance menjadi masa kebangkitan bagi masyarakat Eropa untuk terbebas dari zaman kegelapan. Mereka mencoba keluar dari belenggu gereja yang dominan. Akhirnya muncul gerakan humanisme yang mendorong kaum terpelajar untuk mempelajari tulisan-tulisan klasik. Renaissance ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan manusia. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu paham politik perdagangan yang tujuannya untuk mencari emas atau perak sebanyak-banyaknya dan dimasukkan ke dalam kas negara. Kegiatan merkantilisme dilakukan dengan melakukan perdagangan yang diatur oleh negara agar mendapatkan nilai neraca perdagangan aktif, di mana nilai ekspor lebih tinggi daripada impor. Berkembangnya merkantilisme dimulai pada abad pertengahan Eropa, karena munculnya negara-negara nasional dengan kesamaan budaya dan bahasa. Karena di dalam negara nasional tersebut terdapat raja yang tidak hanya memiliki dan menguasai di bidang politik, juga bidang ekonomi, dengan tujuan agar negara tersebut dapat berkembang menjadi negara kuat dengan dorongan dan bantuan bidang ekonomi, sehingga timbulnya merkantilisme. Merkantilisme berkembang pesat di sekolah-sekolah Eropa pada abad 16 sampai ke 18. Latar belakang munculnya merkantilisme antara lain: 1. Munculnya negara-negara berdaulat seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Kedua, negara-negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kesejahteraan, dan kebebasan masyarakatnya. Ketiga, kondisi perekonomian yang kuat akan diperlukan agar negara-negara tersebut dapat bertahan. Keempat, logam mulia ditetapkan sebagai standar kekayaan untuk suatu negara. Kelima, dibukanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah lain. Ciri-ciri dari negara Eropa yang menganut paham merkantilisme antara lain: 1. Negara mengawasi dan ikut campur dalam perkembangan perekonomian. 2.
mengembangkan teknologi industri dengan sasaran ekspor. 3. Mencegah masuknya barang industri dari negara lain dengan melakukan bea pajak yang sangat tinggi. 4. Hanya mengizinkan impor bahan-bahan baku dari negara produsen yang dikuasai secara tunggal. Pada keabad 17-18, kebutuhan pasar semakin meningkat sehingga mengakibatkan negara-negara Eropa perang. Karena merkantilisme, timbullah kapitalisme dan imperialisme. Tokoh-tokoh merkantilisme antara lain Thomas More merupakan saudara kaya dari Inggris. Menurut Thomas More, cara meningkatkan kekayaan negara adalah meningkatkan perdagangan. Kedua adalah Jean Bodin yang merupakan seorang ilmuwan dari Prancis. Menurut dia, cadangan emas harus disimpan dan dikeluarkan secara hemat dan hati-hati. Ketiga adalah Jean-Baptiste yang merupakan Menteri Perdagangan Ekonomi Prancis pada saat pemerintahan Raja Louis ke-16. Negara-negara penganut merkantilisme diantara lain, merkantilisme Prancis dilakukan dengan cara menghapus daerah bea cukai, melindungi hasil produksi, memperbanyak industri, dan memberikan upah buruh serendah mungkin. Merkantilisme di Inggris dilakukan dengan cara meningkatkan industri, menaikkan pajak untuk pelayaran, dan memberikan hak-hak monopoli di suatu daerah. Merkantilisme di Jerman dilakukan dengan memungut pajak dan mengembangkan perdagangan. Merkantilisme Belanda dilakukan dengan cara memberikan hak monopoli di sebelah timur wilayah Tanjung Harapan untuk VOC dan untuk sebelah barat untuk WIC. Jika sebelumnya Dion sudah menjelaskan tentang merkantilisme secara garis besar, berikutnya saya akan bahas tentang pengaruh atau dampak dari merkantilisme bagi dunia dan bagi Indonesia. Pengaruh merkantilisme bagi dunia adalah mendorong lahirnya gerakan imperialisme kuno, yaitu sebuah ambisi untuk mencari daerah jajahan untuk melakukan monopoli perdagangan dan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya seperti semboyan yang terkenal yaitu Gold, Glory, Gospel. Selain itu, contoh bukti nyata dari pengaruh merkantilisme terhadap bidang perdagangan adalah munculnya persekutuan perdagangan seperti VOC dari Belanda, EIC dari Inggris, dan lainnya. Sedangkan pengaruh merkantilisme bagi Indonesia membawa dampak yang sangat besar karena Indonesia merupakan penghasil komoditas rempah-rempah yang dicari di pasar internasional sehingga memungkinkan Indonesia untuk melakukan interaksi perdagangan dengan bangsa lain. Seperti contohnya adalah Belanda yang datang ke Nusantara untuk melakukan monopoli perdagangan lewat cara peperangan, politik, dan lainnya. Reformasi Gereja. Reformasi gereja adalah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan tatanan kehidupan gereja kepada ajaran Alkitab. Reformasi gereja dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh gereja, seperti penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, penyogokan yang dilakukan oleh oknum pemuka agama kepada petinggi gereja untuk mendapatkan status sosial keagamaan yang tinggi, dan penyimpangan yang dilakukan oleh Paus selaku petinggi gereja yang dianggap seringkali menghambur-hamburkan uang gereja untuk berpesta pora. Kedua adalah kebangkitan Renaissance dan Humanisme. Humanisme menularkan semangat untuk kembali kepada sumber-sumber asli, sebab Alkitab berbahasa Latin dipandang telah memiliki kesalahan dalam penerjemahannya. Dan di dalam ajaran humanisme, menekankan pentingnya individualisme, sehingga Alkitab dipandang bukan hanya bisa dimiliki oleh kaum agamawan saja, tetapi pada dasarnya semua orang Kristen berhak untuk memiliki dan membaca Alkitab. Hal yang ketiga adalah kebangkitan nasionalisme kerajaan-kerajaan Eropa yang ingin memperjuangkan otonomi kerajaannya agar dapat terlepas dari pengaruh kekuasaan Paus di Vatikan. Gerakan reformasi gereja ini bermula pada tanggal 31 Oktober 1517 yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Martin Luther. Luther mencetuskan gerakan ini di Jerman dengan mengemukakan pokok-pokok pikirannya yang meliputi 95 dalil yang kemudian ditempel di pintu gereja Wittenberg di Sikhistan Jerman. Dalil-dalil ini berisikan kritikan terhadap gereja yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Alkitab yang sebenarnya. Selain Luther, ada beberapa tokoh-tokoh reformasi gereja lainnya. Yang pertama adalah Woodrow Zwingli. Ia memberikan dua idenya untuk reformasi, yaitu tentang perjamuan Tuhan dan ajaran tentang perjanjian. Isi dalam ajaran perjanjian ini memberikan teori tentang pembaptisan bayi, dasar dan perilaku moral, dan mengaitkan politik negara dengan Alkitab. Tokoh yang kedua adalah Johannes Calvin. Sama seperti Luther, Calvin meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual untuk reformasi. Pemikiran terpenting dari Calvin adalah tentang struktur baru gereja yang hingga pada saat ini masih digunakan oleh gereja-gereja reformasi. Ia menyatakan bahwa di dalam gereja terdapat 4 struktur fungsi, yaitu gembala, pengajar, panatua, dan diaken. Reformasi gereja ini ternyata berdampak luas bagi dunia.
Yang pertama, munculnya berbagai aliran dalam kekristenan. Reformasi mengakibatkan terbaginya agama Kristen menjadi sekte-sekte seperti Lutheranisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, Katolikisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, berkembangnya kebebasan pikir dalam berbagai permasalahan yang menyangkut dengan keagamaan. Yang ketiga, meluasnya semangat anti-Yahudi yang disebabkan karena sikap Luther yang sangat anti-Yahudi dalam berbagai tulisannya. Reformasi gereja juga masuk ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa barat, dalam hal ini para Zending. Para Zending menyebarkan agama Protestan kepada penduduk Indonesia, dan hingga pada saat ini, sebagian dari penduduk Indonesia menganut ajaran agama Protestan atau menganut ajaran gereja reformasi. Aufklärung. Aufklärung adalah sebuah istilah yang menggambarkan masa pencerahan di Eropa. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Masa Aufklärung mulai muncul pada sekitar abad ke-17 Masehi di Eropa. Kemunculan masa Aufklärung tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Renaissance. Keberhasilan gerakan Renaissance menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat Eropa untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah ke hal modernitas. Adapun beberapa tokoh dari berbagai negara seperti Inggris dan Prancis yang terlibat di dalamnya. Tokoh dari Inggris yaitu Francis Bacon, John Locke, dan Isaac Newton. Sedangkan tokoh dari Prancis yaitu Jean Jacques Rousseau dan Voltaire. Kemudian terdapat ciri-ciri masa Aufklärung. 1. Munculnya paham individualisme, sekulerisme, dan humanisme. 2. Gereja tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat Eropa. 3. Agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. 4. Berkembangnya ilmu filsafat. 5. Munculnya aliran rasionalisme dan empirisme. Masa Aufklärung di Eropa berkembang di berbagai negara seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Masa Aufklärung di Prancis berawal dari golongan seniman, sastrawan, wartawan, dan ilmuwan. Mereka menginginkan adanya peruntuhan dominasi kekuasaan kerajaan dan gereja di Prancis. Mereka memiliki semboyan utama yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Selanjutnya, masa Aufklärung di Inggris berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Kebebasan Berpikir dan Kebebasan Mencetak pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi. Setelah itu, muncul aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat Inggris. Selanjutnya, masa Aufklärung di Jerman berkembang setelah ditemukannya tokoh pemikir yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant berhasil menciptakan aliran filsafat empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Dan yang terakhir, dampak dari masa Aufklärung bagi dunia yaitu 1. Berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme, dan yang kedua, mulai bermunculan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan secara cepat dan mendasar yang mengenai pengenalan teknologi mesin terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Revolusi industri dapat mengubah cara kerja manusia dalam memproduksi barang melalui penggunaan mesin uap. Latar belakang revolusi industri, Inggris adalah negara yang dianggap sebagai pelopor revolusi industri. Ada beberapa faktor pendorong mengapa revolusi industri pertama kalinya terjadi di Inggris, yaitu 1. Inggris kaya akan barang-barang tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan lain-lainnya. Kedua, karena Inggris sangat makmur, akibatnya majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Ketiga, Inggris juga relatif aman bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa Daratan yang sering dilanda peperangan. Keempat, jumlah penduduk Inggris yang cukup besar telah menyediakan tenaga kerja yang cukup di pabrik-pabrik. Selanjutnya, revolusi industri ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang teknik dan industri. Pelopor dari munculnya peradaban modern adalah para penemu di masa itu. Berikut beberapa nama penemu dan hasil temuannya. 1. Pada tahun 1750, Abraham Darby menemukan batu bara yang digunakan untuk melelehkan besi. Kedua, pada tahun 1769, James Watt menemukan mesin uap. Ketiga, pada tahun 1750, Alexander Volta menemukan aliran listrik. Selanjutnya, pengaruh revolusi industri di dunia. A. Bidang ekonomi. 1. Harga barang murah. Adanya mesin menyebabkan produksi barang-barang menjadi berlipat ganda dengan biaya produksi yang murah. 2. Upah buruh murah. Banyaknya tenaga buruh di kota-kota menyebabkan para majikan dengan mudah memberikan upah buruh yang rendah. 3. Munculnya pertentangan antara kaum buruh dan kaum majikan. Kaum buruh yang mendapatkan gaji rendah bergabung dalam serikat buruh agar dapat menuntut kenaikan gaji.
B. Bidang politik. 1. Perkembangan imperialisme modern, adanya dorongan kepentingan ekonomi. Keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya untuk menemukan kebutuhan industri di mana negara jajahan sebagai sumber penghasil bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri. 2. Berkembangnya paham liberalisme. Awalnya liberalisme berada di Inggris ketika berlangsungnya revolusi agraria dan revolusi industri. C. Bidang sosial. 1. Munculnya urbanisasi besar-besaran. Penduduk berdaerah-daerah pertanian pindah ke kota-kota industri untuk menjadi buruh-buruh pabrik. Kedua, kota-kota industri menjadi penuh oleh kaum buruh. Pengaruh revolusi industri di Indonesia saat itu yaitu 1. Indonesia menjadi daerah eksploitasi karena memiliki kekayaan yang diperlukan sebagai bahan baku industri negara-negara di Eropa. Kedua, berdirinya pabrik-pabrik telah mendorong terbentuknya komunitas pekerja keras dan buruh-buruh pekerja pabrik. Ketiga, dibangunnya jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa untuk mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan. Keempat, terjadinya urbanisasi ke kota Jakarta dan Surabaya sebagai tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih.